Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berakhir pekan buat setiap kita. Kita ada di hari Sabtu, sebelum kita memasuki hari Minggu yang pertama di bulan yang baru. Saudara, hari ini saya ingin menutup minggu ini saudara dengan Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat, kalimat yang terakhir. Daud berkata, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saudara bisa lihat ini adalah gambar dari gada dan tongkat saudara yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Nah saudara, kadang kita kalau belum pernah melihat gada yang dipakai oleh sang gembala dalam konteks ketika Raja Daud menulis ini, kita berpikir bahwa gada itu yang ada dalam pikiran kita langsung adalah Thor, saudara ya, dengan palu yang besar itu, hammer yang besar. Kita pikir gada seperti itu. Kita pikir itu untuk memukul kita. Kita pikir itu untuk menyiksa kita. No. Tuhan adalah gembala yang baik. Gada Tuhan dan tongkatnya itu adalah penghiburan bagi kita. Gada itu dipakai oleh sang gembala untuk menghalau setiap binatang buas yang datang untuk mengganggu kawanan-kawanan domba. Dan tongkat dari sang gembala itu dipakai untuk menuntun, menarik kembali domba-domba yang mulai berpisah dari rombongan para domba. Saudara, ada perumpamaan yang Yesus katakan bahwa ketika ada satu domba yang hilang, maka sang gembala meninggalkan domba yang lain. Dia pergi mendapatkan domba yang terhilang. Dengan tongkatnya saudara, dia menarik kembali domba itu untuk masuk ke dalam kandang bersama-sama dengan kawanan domba yang lain. Wow, saya bersyukur karena saudara, buat kita orang percaya, bukan kita yang pergi mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan kita dengan kasih-Nya. Tuhanlah yang menemukan saya dan saudara dengan cintanya. Saudara, kalau kita bisa berjumpa dengan anugerah Allah, sadarilah bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan kita. Mungkin saudara, kita tidak memahami sebelum kita berjumpa dengan Tuhan. Terlebih dahulu Roh Kudus menaruh kerinduan dalam hati kita. Roh Kudus memberikan kita kerinduan untuk mencari Allah. Roh Kudus memberikan kita kerinduan akan kebenaran, sehingga kita mulai mencari kebenaran itu. Dan kita ketahui bersama siapa kebenaran itu. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, gadamu dan tongkatmu, Daud berkata, ya Tuhan, itulah yang menghibur aku. Biar setiap kali kita menghadapi situasi yang sulit, setiap kali kita ada dalam pergumulan, ingat, ada gada dan tongkat Tuhan yang selalu menjadi penghiburan kita. Dialah pelindung kita. Dialah Allah yang menyertai kita. Dialah Allah yang berjalan di depan kita. Dia yang menghalau segala musuh-musuh di depan kita. Dan tongkatnya akan selalu ada untuk menarik ketika kita mulai jauh. Saudara, hidup di bawah anugerah Allah, ketika kita hidup di bawah kasih karunia-Nya, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari Tuhan. Firman Tuhan, Daud pernah menulis, sekalipun aku berlari mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Sekalipun aku turun sampai ke lembah-lembah, Engkau juga ada di sana. Tidak ada tempat di muka bumi yang bisa tersembunyi dari hadapan Tuhan. Dimanapun kita pergi saudara, kemanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Kalau hari ini saudara memiliki keluarga, orang-orang yang saudara kasihi yang belum mengenal Tuhan, dengarkan baik. Mereka tidak akan pernah lari kemana-mana. Kasih karunia Tuhan akan selalu mengejar kehidupan mereka. Saudara, mari terus berdoa buat keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang belum mengenal Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan. Biar lewat kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah, kita menjadi berkat buat seisi rumah kita. Sehingga orang yang ada di rumah kita itu melihat bagaimana karya Allah yang besar, yang mengubahkan kehidupan kita. Kita yang dulunya nyebelin, kita yang dulunya susah dipercaya, kita yang dulunya pembohong besar, kita yang dulunya suka menyombongkan diri sendiri, ketika berjumpa dengan anugerah Allah, kita diubahkan menjadi pribadi yang baru, sehingga seisi rumah kita mengenal Allah lewat kehidupan kita. Saudara, gada dan tongkat Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sepanjang bulan yang luar biasa, bulan April. Kami bersyukur buat penyertaan kasih setia Tuhan yang ajaib. Kalau kami boleh menginjakkan kaki di bulan yang baru ini, kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami di bulan yang kemarin, Tuhan yang sama menyertai kami di bulan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk beribadah pada esok hari dalam ibadah raya online, saudara, melalui Zoom dan YouTube channel gereja kita. Saudara, mari ajak rekan-rekan kita, ajak teman-teman kita untuk beribadah bersama-sama, karena kita akan memasuki satu tema yang baru, yaitu train, mengenai melatih. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi latihan buat iman kita itu sangat bermanfaat. Mari terus kita latih tubuh kita untuk beribadah. Mari terus kita latih tubuh rohani kita untuk beribadah kepada Allah. Sampai jumpa dalam ibadah raya besok. Tuhan Yesus memberkati.